Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi. Senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir menemani Anda di edisi Rabu 17 Desember 2025. Dan pagi ini kita akan membahas dengan topik kesakralan pernikahan. Dan di studio kita sudah bersama dengan Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Dinas Islam Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Ciko. Jasa sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah baik ya. Sehat, Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini bisa disimak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di kanal YouTube RRI Cirebon. Dan Anda juga bisa ya berinteraksi langsung bersama kami melalui live chat YouTube RRI Cirebon. Juga melalui WhatsApp di 081324951935. Atau melalui dua line telepon kami, yaitu di 02318493 259. Juga di 0231486374. Dan Baik pendengar, sebagai pembuka ya, mari kita simak terlebih dahulu uraian dari Pak Ustadz mengenai tema kita pagi ini, yaitu kesakralan pernikahan. Mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Mbak Jauza Hana beserta kru RRI serta para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan lebih-lebih kita semua mendapatkan karunia yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, mengangkat tema tentang kesakralan pernikahan. Tema ini saya angkat kaitannya dengan persoalan tentunya masalah waris ya. Karena tidak sedikit akibat dari pernikahan sekian tahun tidak dikaruniai anak, kemudian yang masih hidup, kalau yang meninggal istri, suami diusir oleh keluarga istrinya. Atau sebaliknya, ketika yang meninggal suami, istri diusir oleh keluarga istrinya. Itu problem di masyarakat. Padahal kita sadari, yang namanya pernikahan ini sangat luar biasa. Nah, ini terjadi kelupaan masalah nikah. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya mengangkat tema tentang
kesakralan dalam pernikahan. Para pendengar dimanapun berada, bahwa yang namanya pernikahan ini ada 4 kesakralan menurut saya, dan ini hasil sesuai dengan literasi. Pertama, bahwa jodoh ini adalah anugerah Tuhan. Dalam artian orang tidak tahu jodoh saya tuh siapa itu loh. Walaupun sudah ada ta'arufan, sudah sekian lama loh, sampai 10 tahun kadang-kadang. Apakah apakah ini dipastikan menjadi suami istrinya? Belum tentu. Itu loh. Kadang-kadang baru kenal aja karena sudah jodohnya dijadikan sebagai suami istri. Kesakralan dalam pernikahan salah satunya adalah jodoh adalah anugerah Tuhan. Kalau kita melihat dari hadis Nabi ini, ketika suami istri kemudian mengandung, kemudian dalam kandungan usia 4 bulan itu Allah meniupkan ruhnya kepada orang itu melalui malaikatnya, itu kemudian sambil menentukan tentang nasibnya, jodoh, pati, rezeki dan belahi itu loh. Salah satunya jodoh itu. Dalam hadisnya itu summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajali wa amalu wa saqiyun aw sa'idin. Itu jelas sekali. Jadi namanya jodoh ini adalah anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa menentukan walaupun sudah berupaya berusaha melalui ta'arufan ataupun pacaran, istilah orang anak mudanya itu loh. Entah 3 tahun, 10 tahun pun tidak jaminan menjadi suami atau menjadi istri. Maka ini adalah jodoh, adalah anugerah Tuhan. Maka kita hormati. Ketika sudah menikah, ketika ada persoalan, entah cerai mati itu, maka suami dapat hak waris dari istri, atau sebaliknya istri dapat hak dari suami ini. Kemudian yang kedua, kesakralannya adalah di saat waktu prosesi akad nikah, ini tidak membutuhkan waktu lama dalam waktu proses akad nikah itu. Hanya hitungan menit. Dari haram menjadi halal. Itu. Qabil tu tazwijah wa nikah bla bla. Ya paling hanya sekitar 1 menit lah. Ketika antara wali dengan calon suami itu kan hanya hitungan menit. Dari yang haram menjadi halal. Ini adalah salah satu kesakralan dalam pernikahan yang kedua. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena pernikahan itulah sangat luar biasa ini. Maka kita harus hargai kesakralan ini. Dan yang ketiga, namanya pernikahan ini disaksikan, dihadiri tidak hanya dari keluarga besarnya calon mempelai, tapi juga disaksikan, dihadiri, bahkan didoakan oleh ribuan malaikat. Nah, ini kita pahami demikian ini. Jadi namanya pernikahan itu adalah hal yang sangat luar biasa ini. Maka akibat hukumnya pun sangat luar biasa pula. Yang dulunya tidak saling mewarisi, karena sebab pernikahan maka saling mewarisi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini. Karena kaitannya dengan masalah pernikahan sangat luar biasa, yakni yang ketiga, dihadiri, disaksikan, bahkan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang pria menikahi seorang wanita, maka para malaikat mendoakan mereka berdua. Malaikat Jibril mendoakan untuk rizki mereka. Malaikat Mikail mendoakan untuk keturunan mereka. Dan malaikat Israfil mendoakan untuk hati mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini jelas sekali ini. Jadi sangat luar biasa kesakralan dalam pernikahan ini. Malaikat hadir bahkan mendoakannya itu. Nah ini betapa pentingnya namanya pernikahan ini. Dan yang keempat, kesakralan menikah itu adalah menuai pahala, pahala, dan pahala. Ketika seorang suami memandang istri dengan sukacita, dengan senang hati, itu dapat pahala. Atau sebaliknya, memandang seorang suami, istrinya kepada suami, dengan sukacita dan senang, itu mendapat pahala. Apalagi
tidur barengnya, itu luar biasa itu pahalanya. Di samping nikmat juga pahala Mbak Jauza ini. Nah, disitulah betapa kesakralan dalam pernikahan itu. Nah, dalam pernikahan itu adalah merupakan ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Bahkan ikatan lahir batin. Lahir melahirkan harta, batin melahirkan anak. Maka ketika menikah itu pasti suami istri ingin mengharapkan harta yang banyak dan ingin mengharapkan anak-anaknya yang banyak, tentunya yang soleh-soleh. Ini tentu jelas sekali. Lahir melahirkan harta. Kenapa harta kelihatan? Ada rumah, ada mobil. Itu hasil dari pernikahan. Karena pernikahan adalah membuka rizki. An-nikahu miftahu rizki. Harta kelihatan enggak? Kelihatan itu lahir. Karena ikatan lahir. Kemudian pernikahan adalah ikatan batin. Maka melahirkan anak. Siapa yang tahu sih suami istri tidur bareng? Enggak ada yang tahu kecuali berdua kan? Tapi melahirkan apa? Melahirkan anak. Anak inilah sebagai buah dari ikatan batin. Maka ketika suami istri dalam pernikahan yang diikat oleh ikatan lahir dan batin, maka melahirkan harta dan melahirkan anak. Mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki, dengan anak yang kita miliki, jangan menjadikan fitnah, tapi menjadikan sebagai qurrata ayun dan seterusnya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekarang menjadi viral tentang mengenai tepuk sakinah. Ya, terakhir tepuk sakinah ya. Karena yang namanya pernikahan itu ada 4 pilar. Pertama adalah ada zauj, suami istri. Kedua adalah mitsaqun ghalidun atau janji yang kuat, janji yang setia. Dan yang keempat adalah muasyarah bil ma'ruf, yakni bergaul dengan baik dari mulai saling cinta, saling hormat, saling jaga, dan saling ridho. Dan yang keempat adalah musyawarah untuk sakinah. Ada persoalan apapun harus kita musyawarahkan. Itulah adalah makna dari 4 pilar dalam pernikahan. Disebut namanya tepuk sakinah. Sudah viral ya Mbak ya? Ya. Siap ya? Ya, dengarkan semua ini. Ya, tepuk sakinah, ya kan gitu loh. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Ya bisa ini Mbak Jauza. Ulang lagi ya, 1, 2, 3. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Jadi 4 dalam pilar pernikahan itu, yakni ada suami istri zauj. Yang kedua ada janji yang kuat, mitsaqun ghalidun dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Bergaul antara suami istri yang baik dari mulai dasar kecintaannya, kemudian saling menghormati dan saling menjaga, utama saling ridho atas kekurangan dan kelemahan. Tidak bicara kelebihan ya. Kita nerima kekurangan dan kelemahan itu. Ridho. Karena sebabnya apa? Suami adalah anugerah Tuhan. Allah memilih itu untuk saya. Kan gitu. Istri adalah anugerah Tuhan, istri adalah milikku. Jadi harus menerima antara kekurangan dan kelemahan. Kalau kelebihan tidak usah kita bicarakan kan gitu loh. Maka waktu dulu saya menikah pun siap nggak miskin gitu loh. Kalau sudah siap miskin, kalau miskin tidak kaget gitu loh. Tapi kalau kaya alhamdulillah. Dan utama lagi adalah musyawarah. Karena dalam pernikahan adalah pasti mengalami ujian, rintangan, dan sebagainya. Makanya dalam pernikahan dalam mengarungi samudra ataupun membina bahtera. Kenapa bahtera dikatakan bahtera? Karena bahtera kan adalah sebuah perahu yang kecil mengarungi samudra. Di mana kalau perahu yang kecil mengarungi samudra kan badai, ombak, angin luar biasa. Itu adalah sebagai ujian bagi orang yang berpasangan suami istri yang diikat dalam ikatan yang kuat, mitsaqun ghalidun dalam
perkawinan juga ada masalah-masalah, kadang-kadang salah paham, dan tetapi kesemuanya adalah diselesaikan dengan musyawarah. Karena musyawarah adalah untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian mudah-mudahan Nabi sampaikan ini menjadi inspirasi dan aspirasi untuk semuanya. Terima kasih, silakan untuk dialog interaktif yang dipadu oleh Mbak Jauzah Hana. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih atas uraiannya ya, Pak Ustadz. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini, kami persilahkan ya, Anda bisa bergabung melalui live chat di YouTube atau melalui WhatsApp kita di 081324951935, juga di line telepon kita di 02318493 dan 0231846374. Dan Pak Ustadz izin untuk membacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu nih, Pak Ustadz. Katanya dari Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Aki Gazi di Padarek. Mohon izin bertanya, apa arti dan tujuan nikah, baik menurut undang-undang perkawinan maupun menurut hukum Islam? Pernikahan yang bagaimana yang mengakibatkan timbulnya hukum waris? Mohon pencerahannya dari Pak Kiai. Hatur nuhun juga buat Teh Jauzahana. Terima kasih kembali Aki Gazi, silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Aki Gazi dari Padarek Majalengka ya. Memang dalam pernikahan ini ada salah satu di antara syariat Allah yang kita jalani. Bahkan ketika kita tidak menikah, kata Nabi, bukan umatku, falaisa minni gitu loh. Maka mau tidak mau harus menikah. Apa? Artinya kan zaud kan adalah saling berpasangan-pasangan tadi. Karena Allah menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada laki, ada perempuan, dan di situ kan. Kemudian tujuannya itu kalau dalam pernikahan adalah untuk menuju sakinah mawaddah warahmah. Kita hidup harus tenang. Ketenangan itu tentunya ada orang lain yang orang lain sebagai partner kita. Curhat ataupun apapun persoalannya, kalau ada orang kan enak, gitu loh. Seberat apapun, kalau kita curhat kepada pihak lain, apalagi orang yang terdekat kita, itu adalah sebagai solusi untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Mawaddah warahmah ini saling kasih sayang antara satu yang lain. Dan tentunya tujuan-tujuan lain sangat banyak sekali, di mana tujuan pernikahan ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan anak keturunan. Harta dan anak itulah sebagai perhiasan di dunia ini. Kalau bisa jangan hasil perhiasan, tapi jadikan sebagai kurta ayun, sebagai permata hati, pelita hati. Supaya hidup lebih tenang, lebih teduh, lebih aman. Ketika kita sudah tua itu loh, maka gilirannya anak-anak untuk memberi servis kepada kita sebagai orang tua. Maka tentunya akibat dari pernikahan ini akan muncul akibat-akibat yang lainnya. Akibat hukumnya kalau masalah harta adalah karena membagi waris gitu loh. Harta ini sebagai objek warisnya, anak sebagai penerima warisnya. Jadi harta sebagai yang dibagikan, anak yang mendapatkannya. Dan tentunya bagaimana cara menerimanya, bagaimana cara mendapatkannya, Allah sudah mengatur tentang mengenai furudul muqaddarah, yakni bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Laki dapat 2, perempuan dapat 1, kalau anak ya. Suami dapat setengah manakala tidak punya anak dalam pernikahan, suami mendapat 1/4 manakala dalam pernikahan punya anak. Atau istri mendapat 1/8 bila punya anak, dan tidak punya anak, istri dapat 1/4. Itu semuanya jelas sekali diatur oleh Allah SWT setelah ada pernikahan. Dengan pernikahan sebagai janji yang kuat akan melahirkan apa tadi? Harta benda dan anak. Harta sebagai objek waris, anak sebagai penerima waris. Di situ betapa kesakralan dalam pernikahan. Maka ketika suatu saat tidak ada anak dalam pernikahan itu, tetap suami dapat hak waris dari istri, dan istri pun dapat hak waris dari suami. Saling menerima warisan dari suami dan istri. Tentunya jangan lupa di saat
menikah selama sekian tahun tentunya ada harta bersama. Harta bersama adalah merupakan hasil dari kerja sama antara suami istri, susah senang bersama. Maka ketika terjadi perceraian, entah cerai mati atau cerai hidup, maka separuh milik suami, separuh milik istri. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal kalau cerai mati. Nah, nanti suami dapat setengah bila tidak ada anak, dapat seperempat bila punya anak. Sebaliknya ketika istri ditinggal oleh suami, tidak punya anak selama menikah, maka istri dapat seperempat, dan bila punya anak, istri dapat seperdelapan. Itu jelas sekali. Jadi tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah dan saling kasih sayang menyayangi, manakala suami istri atau anak-anaknya benar dalam membagi waris itu. Maka tagar saya juga membagi waris keluarga semakin harmonis. Ya, di situ. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Izin untuk menjawab dari line telepon kita sudah terhubung. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zauza Hana yang berbaju biru muda. Iya, Ibu Indra. Jilbabnya warna biru tua ya? Benar sekali, biru dongker. Iya. Salam juga untuk Nadia Samara dan Lela. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESI. Lulus. MS kadang-kadang nggak ada kalau gagal. Iya, kadang-kadang suka bingung nih Bapak. Padahal terkenal loh Messi. Iya. Nah, hari ini agak nyenggol pernikahannya. Iya, merupakan hal yang sakral. Iya. Sering kita dengar hadis yang terkenal dari Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu bersabda, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka atau tidak berpuasa. Aku sholat malam dan juga tidur dan menikahi wanita. Barang siapa tidak suka sunahku, maka dia bukanlah tergolong umatku. Ya, jadi sesuai dengan tujuan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan menuju kebahagiaan, seharusnya menikah itu bahagia ya. Betul. Nah, tapi kenapa banyak pernikahan akhirnya menimbulkan ketidakbahagiaan, bahkan ribut-ribut. Nah, ini kenapa itu bisa terjadi? Mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Zauza yang mungil tapi cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Mangga Pak Ustadz, silahkan. Terima kasih Bu Indah yang selalu menyimak yang luar biasa. Dan pertanyaannya luar biasa pula ya. Tentang mengenai kesakralan pernikahan juga diungkap salah satu hadis Nabi, benar. Jadi ada salah sahabat rajin beribadah, kemudian nggak mau menikah. Itu. Nah, ini jawabannya begini. Saya ini juga kata Rasul ahli ibadah juga, makan minum juga, tidur dan bangun juga, termasuk punya istri juga gitu loh. Nah, gitu. Nah, tujuan menikah adalah mencari kebahagiaan. Ya kenapa? Di tengah perjalanan kok menjadi ribut pertengkaran, kan gitu ya kan? Makanya sampaikan namanya pernikahan bagaikan bahtera atau apa tadi, sekoci kecil ataupun perahu gitu loh. Di mana belayar di tengah samudra, di tengah lautan, maka ada menemui suatu ujian-ujian yang luar biasa, ombak, badai, angin, dan sebagainya. Maka nahkodanya adalah harus kuat, harus bersatu, yakni suami istri.
persoalan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kalau dimusyawarahkan, insya Allah akan selesai. Maka musyawarah untuk sakinah tadi, dalam tepuk sakinah tadi itu. Jadi ketika ada problem persoalan, jangan mencari kambing hitam. Bisakah salahkan diri kita sendiri? Introspeksi diri itu yang paling utama. Ketika suami cemberut aja, ini apa nih kan gitu loh. Jangan nyalakan suami. Introspeksi diri kepada sebagai istri. Jangan-jangan gini, itu yang sebagai solusi utamanya. Ketika istrinya cemberut melulu, sama. Seorang suami harus introspeksi diri, jangan menyalahkan pihak lain. Ketika ada problem fitnah ataupun informasi yang tidak benar, hoax istilahnya, istri kamu tuh kemarin tuh berboncengan dengan orang lain, nah gitu. Kan banyak demikian kan, karena sekeliling kita ketika kita menemui kebahagiaan pasti ada iri dan hasud dengki. Maka hati-hatilah di saat ada hal-hal yang sifatnya berita miring atau hoax itu, jangan langsung ditanggapi itu loh. Kalau kita ingin hidup sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat, emang semua di dunia ada ujiannya. Kalau ada ujiannya dan kita kalau sukses dalam ujian, maka akan naik tingkat. Anak sekolah aja ketika mau naik tingkat tingkat kelas 1, kelas 2, sebelumnya di bawahnya kan harus ujian dulu. Kalau tidak ujian bisa nggak langsung naik kelas? Nggak bisa. Dengan diuji oleh Allah itulah, nah derajatnya akan meningkat, pahalanya akan berlipat ganda. Apalagi sekarang dengan adanya musibah banjir, longsor, itu sebagai ujian kah atau sebagai azab? Itulah. Bagi umat Islam yang beriman tentunya sebagai ujian. Insya Allah akan naik derajatnya. Dan tentunya pahala berlipat ganda kalau kita menerima atas ujian itu dengan kesabaran itu. Jadi ketika ada problem persoalan-persoalan itu menuju kebahagiaan sebetulnya. Maka kita bisakah untuk menghadapi ujian tersebut, fitnaan, cercaan, ataupun yang lainnya. Tapi adanya di nahkoda itu. Siapa nahkodanya? Suami istri. Karena kita ingin bahagia, ingin sukses, tentunya melalui ujian-ujian. Dan ujian itu pasti kita hadapi. Dan kita jangan hindari. Kalau hindari tidak akan naik kelas. Ada ujian nggak berangkat, kemudian ada kenaikan kelas, naik nggak kelasnya? Enggak. Nah itu contohnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga Ibu Indra terjawab ya. Dan sudah ada yang terhubung lagi Pak Ustadz di line telepon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Neng Joja ini? Iya, benar Bapak. Iya, Pak Kasmo dari Subang, nggak mendengar radio, nggak mengudara di radio. Pak Kasmo nggak punya HP, cuma HP jadul gitu. Udah lama Pak Kasmo nggak dengar. Aduh, kasihan radio Semarang ada, Semarang Pro 3, di mana-mana RRI se-Jawa Barat, se-Indonesia hampir ketangkap radio Pak Kasmo 5 ban. Mantap. Tapi RRI Cirebon sekarang udah hampir kurang lebih lah 10 harian gitu, kurang lebih. Iya. Ya gitu aja muncul laporan. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, sehat Pak Kasmo. Waalaikumsalam Pak Ustadz, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ustadz, iya. Pak Ustadz juga sing sehat. Amin. Jadi kasihan, aduh Pak Kasmo, iya. Kaca menangis Pak. Ada radio. Iya. Cirebon. Satu-satunya radio Cirebon, ya Allah, masih penerangan baik ya. Begitu aja jauh-jauh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo, nanti akan saya sampaikan mungkin ke tim teknisnya ya Pak Kasmo. Dan Pak Ustadz izin untuk membacakan dari live chat YouTube kita nih, sudah banyak yang bergabung nih Pak Ustadz. Ada dari Ibu Indra Budiwati, alhamdulillah selalu menyimak. Lalu ada dari Lutfiana, alhamdulillah hadir menyimak dari Talun. Lalu ada Upi Lutfiana juga, alhamdulillah barakallah hadir menyimak dari sampiran Talun. Kemudian ada Dims Gaming,
Aki Gazi sedang menyimak acara yang sudah ditunggu-tunggu tentang pernikahan. Alhamdulillah sekarang hadir, hatur nuhun Pak Kiai. Ya, Lalu juga ada sama-sama. dari Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat, sehat walafiat dan saged menyimak tausiah saking griya Pak Ustadz kesuwun pencerahannya. Sama-sama. Lalu ada Ghost Media hadir menyimak. Juga ada Busrim, assalamualaikum. Sementara kula nyimak saking griya kula hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah, makasih. Ya, dan izin untuk membaca pertanyaan dari WhatsApp ya, Pak Ustadz. Ada dari Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa suatu pernikahan adalah sakral. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada orang yang menikah siri atau istilahnya nikah kiai karena mungkin si suami sudah punya istri, tetapi dia menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Pertanyaannya, apakah itu dapat dikatakan pernikahan yang sakral? Dan tentang mohon maaf Pak Ustadz, tentang tepuk sakinah. Betul, sekarang yang mau menikah diberi pembinaan atau pelatihan di KUA untuk bersama-sama menyanyikan lagu itu, sebab saya mengantar anak perempuan ke kantor KUA untuk proses administrasinya. Kayak lagu Pramuka ya Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya Mbak Joza. Terima kasih kembali Bu Reni. Mangga Pak Ustadz. Iya, terima kasih Bunda Reni di Plumbon. Kaitan pernikahan karena sangat sakral itu, maka kita harus lebih hati-hati. Tidak hanya sah secara agama, tapi disahkan oleh negara. Karena hidup kita kan harus berpasangan-pasangan. Ada agama, ada negara, ada suami, ada istri. Kalau satu sisi saja, ini kurang lengkap rasanya. Walaupun sah secara agama, semua lengkap rukun dan syarat pernikahan, tapi ada yang kurang. Akhirnya tidak dicatat oleh negara secara administratif. Maka timbul persoalan setelah menikah nanti. Problemnya itu pasca menikah, entah meninggal ataupun yang lain. Karena sekali kita kebohongan dalam artian tidak jujur, maka menimbulkan kebohongan berikutnya. Kepada siapa? Kepada istri yang pertama kan? Contoh konkretnya, kok biasanya pulang sore gitu loh. Kok pulangnya malam ataupun kemari besoknya kan gitu. Ditanyakan nggak? Nah jawabannya saya ada sibuk segala macam. Padahal itu bohong gitu loh. Jadi dengan kebohongan dalam pernikahan dengan istri yang pertama akan menimbulkan kebohongan berikutnya. Kalau kebohongan berikutnya akan menjadi problem persoalan. Dalam hadis Nabi juga, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kata hadis Nabi. Sesungguhnya kebohongan akan mengantarkan dosa besar, fujur. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Kata Nabi loh ya. Sesungguhnya dosa besar akibat dari bohong atau hoax tadi, maka akan menuju ke neraka. Neraka di dunia dimaknani tidak berkah. Makna di neraka dimaknani tidak bahagia. Apakah bahagia ketika menikah di bawah tangan ataupun nikah siri? Maka saran saya, sebagai penyuluh agama di KUA juga harus menikah tercatat dalam lembaran negara, nanti ada kutipan nikah atau istilahnya akta nikah sebagai dasar otentik di saat ada problem persoalan. Sekarang saja ketika mau umroh, mau daftar haji, nanti ketika ada bikin paspor, kan salah satunya ada surat nikah. Salah sedikit aja gitu loh. Ini problem juga. Padahal sudah benar ada surat nikahnya, tapi salah huruf saja. Problem enggak? Apalagi kebohongan masalah nikah. Akibatnya tidak transparan pada istri yang pertama. Kalaupun izin, insya Allah diizinkan kayak sih. Kalau ya. Nah gitu. Jadi maka dengan kesakralan ini kita lebih hati-hati. Karena ada 4 pilar tadi, salah satunya adalah muasyarah bil ma'ruf. Harus ridho, harus ikhlas, harus menjaga. Nah, kesemuanya itu berawal dari catatan pernikahan. Tidak ada dusta di antara kita. Kita nikah yang kedua kalinya atas izin dari istri yang pertama. Ini judulnya nikah kedua, ini judulnya masalahnya. Nah, biasanya ketika menikah di luar catatan pernikahan itu yang dirugikan adalah pihak istri. Hati-hati, kasihan sama istri itu. Jadi tidak hanya mencari kesenangan dalam duniawi saja, tapi kesenangan dunia akhirat dalam pernikahan itu.
Nah, tepuk sakinah ini ya sebagai motivasi untuk calon-calon istri, calon-calon suami supaya tahu. Ya, di situ ada pasangan suami istri. Sebelum menikah ada janji-janji dulu, saling cinta dan seterusnya. Itu muasyarah bil ma'ruf. Utama adalah adanya musyawarah. Karena dalam hidup beda perbedaan itu, tapi jadikan persatuan. Suami istri kan beda, lawan jenis kan, laki perempuan. Tapi bisakah dari dua yang jenis yang berbeda, dari karakter yang berbeda menjadi persamaan itu melalui musyawarah di situ. Ya, tepuk sakinah penting itu ya. Ulangi lagi tayo. Boleh. Boleh. Sudah ada yang lupa lagi enggak? Gitu. Tepuk sakinah. Berpasangan, prok. Janji koko, prok. Saling cinta, saling rahmat, saling jaga, saling hormat, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah, malah lupa saya. Pertama saling cinta, kedua saling hormat, ketiga saling jaga, dan yang keempat saling ridho. Insya Allah kalau keempat-empatnya kita lalui, kita laksanakan antara suami istri, insya Allah bahagia selamanya. Pernikahan adalah usahakan sampai akhir hayat. Dan cita-citalah nanti di surga bidadarinya istriku. Oh, enak gak kira-kira? Bidadaranya adalah suamiku, wah, luar biasa. Ya. Insya Allah. Oke Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Semoga Ibu Reni terjawab ya. Dan mungkin Joza mau nanya nih Pak Ustadz. Boleh. Apakah ragu menikah itu termasuk tanda kurangnya kesiapan iman? Gimana caranya? Gimana caranya kita meluruskan gitu? Apakah ragu kan kurangnya itu apakah masuknya ke kurang kesiapan iman? Dan gimana caranya kita meluruskan niat menikah agar tidak diliputi keraguan, Pak Ustadz? Jadi kita harus yakin ya. Yakin ini bisa menghilangkan keraguan. Contoh seandainya punya pacar. Nih, ragu nih, gimana? Makan ada beberapa pilihan kan. Nah, ada 4 pilihan kata Nabi. Jamalika, kecantikan dan kegantengannya. Yang kedua adalah amwalika, yakni hartanya. Kadang-kadang kan orang tidak sempurna, kecantikan oke, tapi tidak punya harta, kan gitu loh. Dan yang ketiga adalah nasab keturunannya, ayah ibunya. Tapi ketiga-tiganya dikalahkan oleh yang yang keempat, yakni wadinika, tentang agamanya, tentang keyakinannya. Jadi kalau kita melihat keempat-empatnya, saya alami waktu dulu mau menikah tuh ya, susah mencarinya itu loh. Tapi yang utama, yang terakhir itu agama itu loh. Kalau agama landasannya keyakinan nanti munculnya. Sudahlah jangan gamang ibaratnya. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Skenarionya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan itu pasanganmu atau calonmu, yakinlah gitu loh. Insya Allah kalau yakin, Allah akan lebih memberikan keluar biasaan itu. Dan ingat, namanya nikah ini bukan ukuran orang tua kaya sebetulnya. Bukan suami istri yang ganteng cantik, bukan. Tapi ukurannya adalah ridho itu. Ukurannya adalah kesetiaan itu. Kegantengan, kecantikan ada relatif, timing saja. Artinya suatu saat akan keriput kan? Nah, makanya tidak hanya mawaddah, tapi warohmah. Kalau mawaddah itu hanya dasarnya kecantikan. Emang wajar awalnya cantik dulu kan? Tapi kecantikan inilah bukan menjadi ukuran kita sebetulnya. Ukuran kita adalah agama. Agama menuju kepada keyakinan nanti. Salah satu agama adalah keimanan kan? Nah, keimanan itu harus benar kepada Allah. Artinya yakin kepada Allah. Calon kita ini adalah merupakan pasangan dari Allah gitu aja. Ya. Apalagi kalau lupa, kalau cuma ada 2 pasangan yang berbeda nih ya. Lagi-lagi pacaran lagi. Itunya mana yang benar nih? Mana yang bagus nih? Ya, itu jadi masalah kan. Maka yang paling utama jangan selingkuh dalam perpacaran kalau gitu.
Ya gitu. Jadi kembali kepada diri kita sebenarnya. Dan mudah-mudahan kalau kita ada keraguan dalam dua pasangan berbeda, maka istikharah. Istikharah adalah salah satu ajaran Islam. Maka balik pada agama tadi. Nah, insya Allah kalau kita kembali kepada agama, keraguan akan sirna dengan keyakinan, yakni kepercayaan iman kepada Allah SWT. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan Ya, izin untuk sama-sama. menjawab telepon ya Pak Ustadz. Boleh, Sudah ada boleh, yang boleh. terhubung. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Nok Widya di Patung Kuda Kuningan. Oke. Nok siapa? Nok Widya. Widya Patung Kuda Kuningan. Iya. Silakan Nok Widya. Pertanyaannya, Ya. kalau misalnya anak sekolah kan kalau disuruh buat cerita pendek atau panjang, suatu kalimat pernyataan itu kalau belum selesai tujuannya kemana kan tidak punya tujuan. Begitu kita dalam kegiatan sehari-hari juga harus punya tujuan, perencanaan yang baik. Kalau misalnya di tengah perjalanan ada kejanggalan atau tidak baik, belum sampai tujuan kan namanya belum berhasil atau tidak lulus begitu kalau ujian. Nah, jadi pertanyaannya bagaimanakah supaya kalau jadi anak itu jadi orang yang sabar, mengikuti proses duluan sampai prosedurnya tercapai. Jadi bagaimana begitu yang baik dan tidak baiknya? Ya. Baik, terima kasih Nok Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Nok Widya. Emang dalam hidup ini ada perencanaan. Kemudian harus kita lalui proses itu. Nah, perencanaan proses itu tentunya ada seleksi, ada evaluasi. Kalau evaluasi itu ada baik dan buruk, ada salah dan benar. Yang benar kita pertahankan, yang salah kita koreksi, dan kita harus kaji bersama. Nah, itu. Nah, ketika dalam ujian itu harus kita hadapi. Jangan menghindari. Karena dengan ujian itulah proses salah satunya tentunya ada endingnya, salah dan benar. Ketika salah kita sadari. Apalagi manusia loh. Tidak ada kesempurnaan manusia. Kesempurnaan milik Tuhan. Kan gitu. Ketika salah kita terima. Kita koreksi itu. Baru kita membenahi dari kesalahan-kesalahan itu. Jangan jatuh kepada lubang yang sama dalam peribahasa kan gitu. Nah, itu melalui koreksi itu. Nah, insya Allah kalau kita menyadari atas proses, kita menyadari atas rencana itu, baru ada evaluasi itu, baru ke depan harus lebih baik lagi daripada sekarang. Bahkan kalau Nabi hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu dapat suatu keberkahan atau keuntungan. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu menjadi celaka. Maka dengan adalah evaluasi itulah maka menjadi kebaikan. Dan jangan sesali ketika ada kesalahan itu. Tapi kita perbaiki. Nah, di situ. Jadi perencanaan penting, proses juga penting, kemudian ujian juga penting, baru hasilnya itu. Ya. Dan karena kita ini di hidup ini kalau landai saja biasa sih kurang enak kayaknya sih. Harus penuh gejolak, ada kerikil tajam itu loh. Mencapai cinta pun ada tajam juga, ada rintangan dan halangan. Ya, tapi kita harus hadapi, jangan hindari gitu loh. Kalau hadapi, asalkan tercapai dengan tujuan kita. Demikian. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Izin untuk membacakan dari YouTube chat kita nih Pak Ustadz. Ya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz mohon maaf nih penjelasan apakah anak angkat menerima hak waris dari orang tuanya. Mohon penjelasannya dari Ibu Darto Sri Mulyati. Ya, terima kasih Ibu Darto Sri Mulyati tentang anak angkat ya. Anak angkat tidak saling mewarisi antara ibu angkat atau bapak angkat. Kalaupun melalui hibah, waris itu boleh. Sebenarnya apa yang paling utama adalah ahli waris. Ahli waris ada dua, sebab keturunan atau nasab, sebab pernikahan antara suami istri.
Kalau anak angkat tidak ada saling keturunan, tidak ada. Sebabnya apa? Tidak ada hubungan darah. Tapi kalau seandainya terjadi antara anak angkat dan ibu angkat, ayah angkat, maka tidak saling warisi, tapi bisa melalui hibah atau wasiat. Bahkan kalau lupa hibah, sumpama lupa wasiat, maka yang ketiga bisa melalui wasiat wajibah. Diatur oleh kompilasi hukum Islam. Wasiat wajibah ini sebabnya apa? Karena antara anak angkat dengan ayah ibu angkat ada hubungan psikologisnya. Sebelum punya anak, dalam pernikahan itu tidak ada canda dan tangis. Tapi setelah punya anak, walaupun adopsi atau diangkat anak itu, maka ada canda dan tangis. Tapi tidak sebagai keturunan. Nah, ini kelemahannya di sini. Maka hanya melalui hibah boleh. Itu pun ada batas maksimalnya, tidak boleh melebihi 1/3. Karena yang berhak untuk warisan ketika tidak punya anak dan mengangkat anak adalah saudara-saudara kandungnya. Di samping ayah ibunya kalau masih ada. Kalau saudara kandung nggak ada keponakan. Keponakan sebagai ahli waris juga. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 itu ahli waris pengganti di saat saudaranya meninggal tapi punya anak. Anak ini dengan yang meninggal siapa? Dengan anak orang tua angkat. Dengan yang meninggal adalah keponakan. Nah, di situ. Jadi diatur semua lengkap dalam masalah pernikahan, dalam masalah kewarisan itu. Kalau masalah anak angkat tidak saling warisi, tapi melalui hibah atau wasiat itu. Terima kasih Pak Ustadz. Dan demikian ya Pak Ustadz. Jadi mungkin sebagai penutup nih Pak Ustadz di edisi Mutiara Pagi ini ya. Iya. Dan mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kesimpulan atau pesan penutup untuk tema kita hari ini, yaitu kesakralan pernikahan. Silahkan, terima kasih Mbak Zaujahana dan pada pendengar RRI di mana ada. Mari kita bersama-sama harus menunjukkan bersama. Nah, pernikahan itu sangat luar biasa. Jangan menggampangkan, jangan memudahkan persoalan di saat tidak punya anak. Ini endingnya masalah waris masalahnya, walaupun dikaitkan dengan masalah pernikahan. Karena tidak sedikit masalah pernikahan ini menjadi bumerang di saat tidak bagi waris, itulah. Maka mari kita bersama-sama hormati pernikahan itu. Karena pernikahan sangat sakral luar biasa. Dihadiri di saat oleh malaikat. Dan dari yang haram menjadi halal. Dan jodoh adalah anugerah Tuhan. Sepanjang kita menikah menuai pahala-pahala dan pahala. Itu hargai semuanya. Di saat ada problem pernikahan kemudian meninggal dunia, maka tetap saling mewarisi antara suami istri sebab pernikahan. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah bergabung melalui WhatsApp ataupun line telepon ataupun juga live chat YouTube kita. Dan terima kasih juga Pak Ustadz atas ilmunya. Dan untuk Mutiara Pagi hari ini sudah berakhir di sini. Saya Zaujahana pamit undur diri. Pendengar, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, jangan lupa nantikan di pukul 6 akan ada berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.